Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 5 yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar mengenai pecahan, bukan? Maka kali ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berbeda penyebut. Yang pertama mengenai penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Penjumlahan pecahan bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Lalu, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Maka hal yang harus kita lakukan yaitu mengubah pecahan menjadi pecahan senilai sehingga penyebutnya sama. Jika pada soal penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Namun, jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana ya caranya? Ya, caranya yaitu mencari KPK dari kedua penyebutnya. Nah, untuk contoh soal pertama, yaitu 2/3 ditambah 1/4. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, kita lihat angka yang paling terkecil dari kelipatan 3 dan 4 yang sama, yaitu 12. Nah, supaya penyebutnya sama 12, maka 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, 3 dikali 4. Nah, karena penyebutnya sudah dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 4. Kemudian, 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, 4 dikali 3. Karena 4 sudah dikali 3, maka 1 juga dikali dengan 3. Karena itulah, setelah penyebutnya sama yaitu 12, maka kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya. 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka 8 ditambah 3 sama dengan 11. Karena itu, penjumlahan dari 2/3 ditambah 1/4 hasilnya 11/12. Supaya lebih mengerti, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/2 ditambah 4/3. Sama seperti tadi, kita harus mencari KPK dari 2 dan 3, maka didapatlah 6. Supaya penyebutnya sama dengan 6, maka 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, dikali 3. Karena 2 sudah dikali 3, maka pembilangnya yaitu 1 juga harus dikali dengan 3. Kemudian, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Ya, dikali 2. Karena 3 dikali 2, maka pembilangnya yaitu 4 juga dikali 2. Karena itu, hasilnya yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Karena penyebutnya sudah sama ya, jadi kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Maka 3 ditambah 8 sama dengan 11. Hasil dari penjumlahan 1/2 ditambah 4/3 yaitu 11/6. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa menyederhanakan pecahan 11/6. Nah, dengan cara 11/6 yaitu sama dengan 11 dibagi 6.
11 dibagi 6 sama dengan 1. Lalu kita kalikan, 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, sisanya yaitu 5. Jadi 1/5/6. Lalu, bagaimana dengan pengurangan pecahan? Caranya sama dengan penjumlahan pecahan tadi. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama yaitu 4/5 dikurangi 3/4. Caranya kita juga harus mencari KPK dari 5 dan 4. Didapatlah 20. Nah, supaya penyebutnya sama dengan 20, maka 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, dikali 4. Nah, karena penyebutnya yaitu 5 sudah dikali dengan 4, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 4. Kemudian, 4 dikali berapa yang hasilnya juga 20? Ya, dikali dengan 5. Karena penyebutnya yaitu 4 sudah dikali dengan 5, maka pembilangnya yaitu 3 harus dikali dengan 5. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 20, maka kita perlu mengurangkan bagian pembilangnya. 4 dikali 4 sama dengan 16, kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kita kurangi 16 dikurang 15 per 20. Hasilnya 1/20. Baik, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut menggunakan media pembelajaran papan pecahan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, terdapat 5 jumlah bilangan pecahan yang berbeda. Seperti kita lihat di sini, satu bentuk kertas berbentuk kotak ini merupakan 1. Nah, jika kita bagi menjadi 2, maka menjadi 1/2. Begini bentukan dari 1/2. Jika dibagi menjadi 2. Begitu seterusnya, hingga ke potongan 1/4, 1/6, 1/8, dan 1/10. Nah, di sini ada satu kotak warna putih, dan kita akan meletakkan potongan ini sesuai dengan contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu 1/2 ditambah 2/4. Kita ambil kertas yang sudah dibagi menjadi 2. Ini merupakan bentuk kertas dari 1/2. Kita tempelkan di sini. Ini adalah 1/2, lalu ditambah dengan 2/4. Beginilah bentuk dari potongan 1/4. Kita tempelkan di sini. Karena soalnya adalah 2/4, jadi kita ambil 2 bagian, lalu tempelkan di sini. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk kertas penuh yang berarti 1. Kita akan buktikan bagaimana penjumlahan dari 1/2 ditambah 2/4, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana? Hasilnya sama bukan? Dengan cara kita menggunakan media pembelajaran dari penjumlahan 1/2 ditambah 2/4 sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal nomor 2, 2/8 ditambah 1/4. Kita ambil bagian kertas dari 1/8 sebanyak 2 buah, lalu kita tempel di sini. Lalu kita ambil potongan dari 1/4 sebanyak 1 buah. Kita tempelkan di sini.
Nah, jika dilihat dari bentuknya, sama seperti bentuk 1/2. Kita bisa buktikan menggunakan penyelesaian seperti penjelasan sebelumnya, 2/8 ditambah 1/4. Nah, bagaimana buktinya? Sama seperti gambar ini, 1/2. Lanjut ke contoh soal pengurangan. Contoh soal pertama yaitu 3/4 dikurang 1/2. Kita lihat di bagian potongan kertas 1/4. Pertama, kita hilangkan ini. Tinggal 3/4. Nah, pada contoh soal 3/4 ini kita kurang 1/2. Dari bentuk potongan kertas yang sama dengan 1/2 di bagian sebelah sini. Nah, kita hilangkan di bagian ini. Nah, bisa kita lihat sisanya hanya 1. Berarti 1/4. Kita lanjut ke soal nomor 2, 5/8 dikurang 1/4. Kita lihat di bagian potongan kertas 1/8, kita jadikan menjadi 5/8. Nah, jika dilihat dari bentuk 1/4, sama dengan 2 ukurannya, karena itu sesuai perintah soal dikurang 1/4, maka kita hilangkan 2 bagian kertas 5/8 ini, sehingga sisa 3, berarti 3/8. Sekian materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Semoga anak-anak sekalian mengerti dengan materinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.